biasa tapi tidak banyak yang tahu kayaknya. Iya. Kenapa bisa tidak tahu? Kenapa? Judulnya adalah Abrakadabra. Nah tuh, tahu nggak? Oke, biar tahu kita akan ulas. Ini dia ulasannya. Film Indonesia bergenre fantasi ini pertama kali ditayangkan di acara Jogja Netpark Asian Film Festival pada tanggal 29 November 2019 dan baru pertama kali ditayangkan di bioskop Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020. Disutradarai oleh Fauzan Rizal, film ini memenangkan 3 Piala Citra dari 9 nominasi pada acara Festival Film Indonesia, yaitu penata rias terbaik, penata busana terbaik, dan penata artistik terbaik. Menampilkan bintang-bintang ternama Indonesia, diantaranya yaitu Reza Rahadian sebagai Lukman, Butet Kertarejasa sebagai Kepala Polisi, Salvita De Korte sebagai Sofnila, Ence Bagus sebagai polisi, Imam Darto sebagai polisi, Dewi Irawan sebagai Ashima, Jajang Senur sebagai Safitri, Lukman Sardi sebagai Lindu, Poppy Sofia sebagai Winda, dan Asmara Abigail sebagai Laila, serta Paul Agusta sebagai Zakaria. Lukman adalah seorang pesulap terkenal yang sudah melalang buana di berbagai pertunjukan. Namun ia sudah tidak mempercayai lagi keajaiban dan memutuskan untuk berhenti dari dunia sulap yang digelutinya. Akhirnya ia pun menyiapkan pertunjukan sulap perpisahan terakhirnya dengan menggunakan sebuah kotak kayu peninggalan ayahnya yang juga seorang pesulap. Berharap trik sederhananya menggunakan kotak kayu itu berakhir gagal, namun justru membuat sebuah misteri dan membuat Lukman bingung beserta dengan rekan-rekannya sesama pesulap. Dalam pertunjukan terakhirnya, Lukman mengundang seorang anak kecil bernama Iwan untuk masuk ke dalam kotak dan berharap Iwan tetap ada di dalam dan pertunjukan pun gagal. Namun ternyata Iwan justru menghilang dari dalam kotak. Lukman pun panik. Ia mencoba menggunakan mantranya agar Iwan kembali, namun gagal. Rekan-rekan sesama pesulap juga ikut panik dan mencoba mencari tahu dan mencoba memecahkan masalah tersebut. Namun ternyata tetap gagal dan tidak menemukan petunjuk apapun. Ibu dari Iwan tak kalah panik sebab anaknya menghilang dari kotak tersebut. Akhirnya ibu dari Iwan memutuskan untuk masuk ke dalam kotak dan mencari anaknya sendiri. Setelah dibuka, ibu dari Iwan pun menghilang. Kejadian hilangnya Iwan membuat Lukman dituntut oleh polisi dengan kasus penculikan. Akhirnya, kotak kayu milik ayahnya tersebut ditahan oleh polisi. Dibantu oleh Barnas, seorang pesulap senior yang juga teman ayahnya, beserta suami Barnas, Asima. Akhirnya, Lukman berhasil mendapatkan kembali kotak kayu tersebut. Setelah mendapatkan kotak kayu tersebut, Lukman membawanya pergi untuk mencari tahu dan mencoba memecahkan masalahnya. Dengan mencari beberapa petunjuk, akhirnya Lukman dibawa ke tempat-tempat seperti pantai rahasia, Bukit Batu Menangis, hingga bertemu penyihir kembar. Namun, tetap saja hal itu tidak membuat Lukman mendapatkan jawaban. Dalam pelariannya, ia dikejutkan oleh munculnya Sofnila dari kotak kayu tersebut. Sofnila mengatakan bahwa ia adalah asisten dari Lukito, yang merupakan ayah dari Lukman. Sofnila jugalah yang akhirnya mampu meyakinkan Lukman dan percaya lagi pada keajaiban dan meminta Lukman kembali mencoba mantranya. Lukman pun mencoba. Beberapa kali ia ucapkan abrakadabra yang diarahkan ke kotak kayu. Namun orang-orang yang sempat menghilang tak juga muncul. Sofnila meminta Lukman untuk terus mencoba. Dan akhirnya Lukman mendapatkan informasi bahwa anak yang hilang itu dalam kotak telah ditemukan di Paris. Satu persatu mereka pun yang hilang pun muncul. Tak hanya anak kecil tersebut, Marjuki salah satu polisi yang hilang karena bersembunyi di kotak kayu kembali, dan ibu dari anak yang hilang juga muncul dari kotak tersebut. Merayakan kebingungan, begitulah konsep film ini dibuat. Film ini sendiri memang berhasil membuat penonton bingung.
Cerita yang absurd namun diberi visual yang menarik seperti pemandangan dan warna-warni mampu menahan penonton untuk tetap menyaksikan film ini, meski merasa bingung. Sayangnya, banyak sekali tokoh-tokoh yang dirasa mubazir dan tak benar-benar diberi porsi dalam cerita. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasan dari film Abracadabra. Dan kita akan mengomentari filmnya mulai dari Ewin. Oke, baiklah. Jadi kalau filmnya Abracadabra ini sendiri, wah ya, aduh, Bingung ya? demi apa? Bingung, Win? Bingung. Berarti sutradara sukses. Iya, karena memang film bingung. Merayakan kebingungan. Wah. Oke. Ya mungkin sutradara punya ekspektasi sendiri, punya tujuan sendiri. Kenapa? Ya mungkin tujuannya supaya penonton bingung. Tapi terlepas dari itu, ya karena memang bahkan sendiri semua itu disetting, semuanya disetting. Dari ini kayak pertunjukan, bukan kayak film. Jadi pertunjukan drama atau pertunjukan film, mungkin bukan film aja tapi pertunjukan film, karena benar-benar settingan semuanya, semua aktor besar nggak ada yang nggak ada yang jambu gitu kan. Bahkan anak itu si Iwan sendiri kan juga yang udah sering main Iya, gitu kan, gitu yang kan. bagus juga actingnya. Dari Arci itu, dari teaternya KUT juga. Dan itu juga ya semuanya, kalau terlepas dari film yang membingungkan, tapi untuk soundnya oke, latar belakang soundnya oke. Habis itu juga baju ya, Kostum menang. Oh iya, benar. terbaik, Kostum makeup terbaik. artistik terbaik juga. Artis ya itu terbaik. dia, semua yang disetting itu ya tidak ada Tiga yang itu terbaik. kayaknya sering kan yang dipertunjukkan memang ya Iya. kan, yang panggung gitu Iya, ya kan. iya. Jadi kayak emang Visual-visualnya kayak visual panggung gitu ya kan. Jadi semuanya itu actingnya pun gerakannya besar-besar sekali sebenarnya. Jadi memang kayak si Butet Kertarajasa itu kan, Ence bagus memang dia kan. Terus ada si Imam Darto juga kan. Tapi dia di mana? Ya kayak mana? Saya juga bingung menjelaskannya. Tapi memang bingung guys. ya, memang itu tujuan sutradara kan. Saya coba untuk masukin, oh ini ke sini, oh ini ke sini, oh mungkin ini ke sini, tapi nggak masuk semuanya. Bahkan yang kenapa tiba-tiba harus ketukar Marjuki yang ada di situ, terus tiba-tiba ibu itu yang ada di dalam bagasi. Are you kidding me? Terus si Iwan ketemunya di Paris. Iya kan, Iwan di Paris, ini nyambungnya di mana gitu kan. Jadi menurutku filmnya kalau Membingungkan. rekomendasi aku nggak rekomendasi untuk kalian yang otaknya sama kayak aku. Otaknya otak ya mungkin bisa jadi dangkal. Iya, Canda bisa jadi dangkal. Bisa jadi dangkal. Oke. Nobu bener aku ya. Oke. Canda menobu. Itu dari saya itu aja dulu, bingung. Ya. Lanjut ke Dari siapa dah? Ya. Dari Gilang. Ini Gio nggak tahu mau ngomentarin ini apa filmnya, sama sekali Gio nggak menemukan benang merah dari filmnya itu, inti dari ceritanya itu apa, dan sama alurnya, bahkan alurnya sendiri Gio nggak akur sama alurnya, entah ini flashback atau maju, soalnya di akhir loh Gak akur ya? ya maksudnya kayak Gak akur sama alur. betul-betul otak agak sinkron gitu dibuatnya gitu, betul-betul itu tadi Ini ada urusan sama si dangkal lagi nggak? Canda Canda dangkal. dangkal. Memang betul-betul membingungkan sekali. Serius di film. Gila. berarti kau dangkal juga kan? Kayak emang filmnya sih. Emang film ya? Emang film Canda beda. film. Oke, itu ya. Kalau dari aku, pada saya. Gak Warida. Iya, filmnya di situ dibuat genrenya fantasi katanya. Menurut saya kalau fantasi itu biasanya sesuatu yang nggak nyata tapi kita terbawa seolah itu bener ada gitu. Iya, Iya kan? Jadi menurut saya ini kok nggak ada fantasi-fantasinya. Kita bener-bener nggak ada itu ya, nggak ada itu nggak ada. Absurd gitu. Ya absurd, Lebih bukan absurd. fantasi menurut saya. Kontemporer, kan? Kontemporer sekali, terus dia absurd. Tapi mungkin ceritanya absurd, tapi menurut yang saya lihat ya memang membingungkan. Kayaknya gini loh, ada film yang memang membingungkan itu adalah memang si sutradara membuat teka-teki gitu. Tapi kalau ini bukan, kayak emang udah kita pakai kayak gini, Iya, biar nggak iya, nyambung sekalian, iya, itu biar dia. penonton bingung sekalian. Itu kayaknya itu sih. Lebih ke situ Itu gitu sih. kan. Jadi ya filmnya ya absurd banget. Saya malah ngebayangin kayak gini, Ben. Ya. Kayak kalau kita samain sama pertunjukan teater misalnya kan,
ini tuh naskah ceritanya ini surrealis tapi dimainkan realis gitu. Iya. Karena kalau Iya, apalagi karakter si Reza di situ realis sekali sebenarnya dia kan. Dia realis sekali walaupun itu ceritanya sulap tapi bukan cerita fantasi. Dia aja bukan sebagai pesulap tapi dia itu realis sekali karakternya gitu. Beda sama yang lain-lain yang memang udah dibuat surrealis sebenarnya kan agak ya sebagian cukup surrealis kayak si Ence bagus memang bagus sih menurut saya. Dia tuh sempat main yang memang ya kontemporer Dia total dia sebenarnya. absurd sekali, sempat absurd memang kayaknya ini cocok sama konsepnya yang memang absurd gitu. Dia udah cukup absurd gitu kan. Terus si Butet Kertarjasa si kepala polisinya menurut saya karakter dia akrab nggak sih sama karakter dia? Iya kayak gitu memang dia kan. Dia Perlawan Sherina pikir. ya. Itu di situ Dia ya kayak gitu kali kan. Emang- Yang sibuk-sibuk tapi apa gitu. Menurut saya dia kayak gitu banget, kayak ngingetin kita di peran dia di Petualangan Sherina dulu gitu kan. Terus sih ya itu kan Win. Kita bahas ulasan tadi. Sayang sekali ini kan banyak sekali aktor-aktor besar ya. Banyak. Tapi ya ampun gitu doang. Nggak diapa-apain, nggak dikasih porsi. Nah, maaf. Jajang. Si Jajang Senur. Ibu Yayang Senur sekelas Bu Yayang gitu kan. Cuman Gitu doang ya, yang Pak. bahkan kita apa sih? Lah. Kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa, nggak penting banget dia di situ jadinya cerita si peran Savitri di situ jadi kayak nggak penting gitu. Sayang sekali sudah Banyak memakai banget. seorang Yayang Senur gitu. Banyak banget adegan yang peran-peran mubazir Peran gitu. mubazir si Poppy Sofia, Ya, Lukman Sardi, Sardi. yang jadi si Zakaria itu. 3 orang ini saya berpikir mereka akan terlibat di pencarian si Reza ini loh. Mungkin mereka terlibat atau pokoknya bisa ikut memecahkan ini masalahnya apa Memecahkan. ini. Saya cuma kayak gitu Nebak-nebak dia doang, cuma gitu. mencari loh kok bisa Ya gitu? udah Kok sebatas bisa gitu doang. doang. Kayak nggak penting jadinya. Nur Abdul yang mencuri perhatian sekali, acting dia di ini Di Gundala, di Gundala, dia ini apa juga Aduh, di Pengabdi Setan. di ini bukan bukan. perempuan tanah jahanam. Oh, iya. Jajang kok Pengabdi Setan. Dan dia cuma di situ doang, gitu doang, udah gitu doang. Aduh sayang sekali. Yang gitu. rambutnya panjang itu siapa yang aktor tua itu Dan? Yang jadi si Barnas. Ah, itu. Iya, Pak yang Barnas itu itu. juga udah gitu doang, pernah hilang. Gitu aja udah. Gak ada penjelasan apa-apa. Sayang, oke, mengenai keabsurdan filmnya terserah deh udah, tapi sayang sekali yang mengecewakan menurut saya adalah tokoh-tokoh besar yang tidak diberi porsi yang apa namanya? Porsi yang berarti gitu, ya kan? Dan menurut aku pribadi Reza Radian itu B aja nggak sih? B aja. Reza Radian tuh kalau nggak karakternya kuat jadi Jadi ya kayak B gitu-gitu ya aja. seringan kayak gitu, Sering kayak mirip-mirip. mirip. Soalnya langsung dikuatin kayak entah jadi tokoh tertentu yang punya ciri khas langsung apa gitu ya kan. Kalau nggak sih dia ya kayak gitu. Apalagi itu tadi ceritanya surrealis, dia mainnya karakternya realis Jadi sekali realis. gitu kan. Itu sih ya. itu sih Ah. rating. Ya. Visualnya bagus. Oh, ya, Kita visual. cuma menikmati visualnya aja. Oke. Pemandangan-pemandangan. Kalau kita ngomongin naskah atau ngomongin pertunjukan surrealis, ini udah bagus, surrealis sekali Iya, gitu kan. surrealis. Tapi fantasi enggak. Enggak fantasi Sorry. soalnya ya. Sorry fantasi. Canda Mungkin fantasi. Bapak Fauzan Rizal kan ini bukan sutradara baru gitu kan. Ah, Pak mungkin kalau punya ide untuk kayak gini lebih oke lagi gitu supaya bisa dinikmati. Jadi ini filmnya kan enggak Ya yang mungkin se-absurd ini. bisa jadi ini untuk film festival supaya menang. Iya kan, karena ditayangkan pun belum festival dulu baru Festival tayangan di baru ke bioskop bioskop. gitu. Ya mungkin pengen dong film-film yang apa namanya? Yang Lokal. Ide-ide baru seperti ini bisa dinikmati nggak hanya untuk film festival tapi lebih komersil gitu, siapapun kalangan manapun bisa nonton gitu ya. kayak The Greatest Showman ya kan? Saya sempat berpikir abrakadabra lihat poster tuh yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan besar Iya. gitu. Ya sempat apakah ini akan mirip sama The Greatest Showman? Showman. Ternyata saya sudah takut supaya ya jangan jiplak dong, tapi ternyata memang sama sekali beda. Beda. sekali gitu ya. Dan bingung sekali. Gila. Surrealis. Absurd Oke. lah ya, absurd. Nah, sekarang Dan rating fantasi. kita. Rating ya, baiklah rating. Rating aku berapa? 4. Giwa 4,5. Saya untuk surrealis saya kasih 6,5. Oke, Oke. itu dia tadi komentar kami dari film Abrakadabra. Silakan nonton yang penasaran, Ya. tapi konsentrasi nontonnya. Konsen. Kalau kamu nggak konsen, kebingungan yang ditampilkan sutradara akan semakin membuat kamu bingung. Gitu. Iya. Jadi tetap konsen. Jadi bingungnya itu di
bingung filmnya aja. Gitu deh ya, silahkan nonton. Kalau begitu sampai jumpa di pertunjukan. Selanjutnya. Saatnya pertunjukan. Kalau begitu sampai jumpa di video-video berikutnya.